Iya, Jadi muda kan ngomongnya. Saya muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore nih buat para rekan-rekan, sahabat-sahabat. Om, sehat Om? Nah, Om Bayu sehat? Sehat. Om Ari sehat? Alhamdulillah. Ya, tentunya sahabat-sahabat pasti bingung kan? Iya. Kita sudah kedatangan 3 orang yang hebat tentunya, yang membidangi bidangnya. Tentunya di channel YouTube kesayangan kita Ahlus Sunnah ID LTNU Kota Bogor. Kembali lagi dengan saya host yang biasa-biasa aja, tapi selalu mendatangkan narasumber yang luar biasa. Sore hari ini kita sudah kedatangan 3 orang narasumber, yaitu ada Om Yono. Om nggak apa-apa ya, aku panggil Om aja ya. Kalau Bapak kesannya terlalu gimana gitu. Kalau Om kan kesannya masih muda, masih gagah soalnya. Om Yono nih dari pegiat apa aktivis Pancasila begitu, teman-teman. Dan juga ada Om Ari dari Ketua Res Bumi. Kemudian juga ada, kalau ini gua nggak mau panggil Om deh. Gua mau panggilnya Bro aja, Bro ya, Bro Bayu. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa Bro ya kan. Oke men. Oke, boleh diperkenalkan terlebih dahulu deh. Buat pertama kita kasih ke Om Yono. Silakan memperkenalkan diri Om. Ya, terima kasih. Nama saya Yono Sudono. Ya. Saya tinggal di Jalan Harupat nomor 3. Ya, di situ saya penghuni baru. Ya, baru sejak tahun 1972. 1972. Ya. Alhamdulillah saya belum lahir. Kebetulan memang dari saya di masa muda awali di waktu di perguruan tinggi di Bandung waktu itu, ya saya memang sudah sering sekali melakukan satu kegiatan-kegiatan, bahkan mendirikan organisasi bersama waktu itu kakak saya sendiri almarhum, ya, yang menghimpun teman-teman di kalangan kampus. Maupun di kalangan pelajar di SMA yang sempat waktu itu ya kita sama-sama tahu di era Orde Baru kan rawan sekali kalau kita mau bicara mengenai Pancasila ya, yang bertentangan dengan apa yang dimaksud oleh pemimpin kita waktu itu. Ya sedikit banyak juga ada dikejar-kejar ya. Tapi dia terus ya alhamdulillah Sampai sekarang apa semangat itu masih tetap dijaga gitu ya. Alhamdulillah memang luar biasa. Kita tepuk dulu. Oke, lanjut nih ke narasumber kita yang selanjutnya ya. Ini Ketua Les Bumi, Kak Om Ari ya. Om Ari, boleh dikenalin nih Les Bumi itu apa sih biar para pendengar nih juga tahu gitu kan. Kita kasih ruang. Ya, perkenalkan dulu, saya Fahri Yadi ya, nama lengkapnya. Orang bisa panggil saya dengan Fahri atau Ari. Saya diberikan kepercayaan untuk menjadi Ketua Les Bumi PCNU Kota Bogor. Nah, untuk itu sebetulnya ini organisasi untuk lembaga tua sebetulnya. Les Bumi ini singkatan dari Lembaga Seni dan Budaya Muslim Indonesia. Didirikan pada tahun 1954. Itu untuk menyeimbangi gerakan Lekra pada saat itu, gerakan komunis. Jadi banyak yang belum mengenal sepak terjangnya, padahal ini organisasi untuk lembaga tua sebetulnya. Untuk itu kan banyak mirisnya adalah di Indonesia ini banyak sekali untuk literatur, seni dan budaya yang kadang-kadang dibikin menjadi haram dan bid'ah. Iya. Itu. Nah, padahal ini kan sebetulnya dari seni untuk budaya haram itu dimulai pada tahun 1400. Sebelumnya tidak ada.
Karena apa? Kalau kita merujuk ke masa lampau, Ya. saat Rasulullah berjalan dan mendengar pemain gambus bermain, dan pada saat itu pemain gambus menghentikan alat musiknya, Rasulullah mundur lagi. Kenapa kau hentikan sesuatu yang indah? Jadi sisi haramnya di mana? Begitu. Iya, mungkin gitu dulu. Oke, Nanti siap. kita bahas kupas tuntas. Wah, iya. siap. Lanjut ke narasumber selanjutnya, yang ini ada Bro Bayu. Yo. Perkenalkan. Ini yang Bukan siapa-siapa. bukan siapa-siapa, itu punya saya, Bro. Berarti yang saya kedua. Iya. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan saya Bayu Wahyudi. Oke. Saya dari apa ya? Penikmat. Oh, penikmat. Atau pecinta dari musik-musik indie atau underground, dan saya juga salah satu vokalis band underground di Kota Bogor. Wih, tepuk tangan. Kembali, saya berbicara dengan orang-orang penting pada kesempatan sore hari ini. Kalaupun memang mau dibuka ya, monggo silakan. Iya. Pengap juga. Pengap. Iya. Karena biar ketampanan dan kegantengannya tuh bisa kelihatan gitu. Karena masyarakat luas ingin melihat. Gitu. Ini tokoh-tokoh ini kan yang seperti apa? Kalau misalkan kita jalan ya kan, wah ini yang waktu itu ngisi podcast di LTMN tuh, gitu ya kan. Aku mau nanya nih, terkait tentang, tentunya kita adalah negara Indonesia yang mempunyai asas Pancasila. Itu tentunya memang itu menjadi konsensus bersama. Ya. Boleh dong Om, bagi kita nih kaum yang ini diberikan stimulus atau motivasi dan lain sebagainya terkait tentang Pancasila ataupun sejarahnya bagaimana sih Om? Oke, baik, terima kasih. Jadi memang sampai dengan hari ini masih banyak orang yang gagal paham tentang pemaknaan Pancasila, sehingga Pancasila itu sendiri masih mempunyai multi tafsir ya, gitu. Ada yang mengatakan bahwa Pancasila itu sendiri adalah ideologi, ya. Ada yang mengatakan dasar, tapi yang dimaksud dasar itu apa, ya. Padahal jelas sekali bahwa yang namanya Bung Karno, Presiden Indonesia pertama, yang sekaligus mempunyai julukan sang penggali Pancasila, mengatakan bahwa Pancasila itu adalah filosofi segeronslah atau dasar filosofi bernegara. Jangan dirubah menjadi ideologi, karena ideologi itu berkonotasi indoktrinasi, ya, indoktrinasi. Dan sedangkan yang namanya filosofi itu dia terinternalisasi dengan kondisi, maksudnya Indonesia. Itulah perbedaan antara ideologi dan filosofi, di mana ideologi itu dia mudah atau bisa goyah, tapi filosofi tidak. Gitu. Nah, apa yang dimaksud? Kalau saya ilustrasikan begini saja lah, mudahnya ya, ada dua ilustrasi yang bisa saya buat. Yang pertama, kita ini lahir ya, kebetulan kita berempat ini Ya. laki-laki semua ya. Gitu. Alhamdulillah, Basicnya laki-laki. Kemudian dari dasar laki-laki itu, kita dari kecil pun sudah mempunyai filosofi bahwa yang namanya laki-laki itu pasti kita nggak pernah main beli alat masak-masakan. Kita mungkin ya jengkel atau nggak terima kalau kita dikasih pakaian, dipakein rok atau mainan. Kita juga pasti mobil-mobilan, pistol-pistolan atau lain. Itu terkait dengan badan kita atau diri kita yang sudah dikaruniai oleh Allah atau Tuhan sebagai seorang laki-laki. Begitu juga itu terbentuk filosofi itu. Ya. Nah, dari filosofi itu ini belum menjanjikan apa-apa. Ya. Maka kita harus mempunyai ideologi. Ideologi itu adalah sebuah gagasan, cita-cita atau haluan, ya, mau kemana kita sebagai laki-laki itu, kita mau apa, gitu.
Nah, sebuah kesalahan juga bukan tidak ada, tetapi ya ada, tapi saya katakan itu tidak umum, bahwa yang namanya seorang laki-laki kemudian tanya cita-citanya apa. Oh, saya menjadi perias pengantin. Ya aneh lagi kan begitu. Gitu. Jadi kalau namanya kelaki-lakian kita yang didasari oleh filosofi, tentunya kita juga harus mempunyai sebuah ideologi yang memang menunjukkan jati diri kita sebagai laki-laki, gitu. Ya. Nah inilah ibarat yang kedua, saya katakan bahwa ideologi saya, misalkan saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, seorang suami, maka saya menghendaki seluruh anggota rumah tangga saya, anggota keluarga saya ini, ya, mempunyai sebuah ideologi pokok. Ideologi pokok ini yang saya maksud adalah begini: jangan sampai anggota keluarga saya ini menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang yang tidak sukses, dan menjadi orang yang tidak bermanfaat. Ya. Itu saja ideologi pokoknya. Jadi yang namanya ideologi saya itu menjadikan anggota keluarga saya semua menjadi orang baik, orang sukses, dan orang yang bermanfaat. Ya. Inilah sebetulnya Pancasila itu seperti itu. Tak kemudian nanti ya menjadikan Indonesia ini berideologikan apa, berdasarkan Pancasila itu dikaji dari situ. Ya. Lalu di mana letak negara demokrasinya? Kalau semua orang ideologinya harus seperti itu, ya. Oh, demokrasinya itu terletak pada untuk menjadi orang baik, kamu bisa jadi anggota TNI, ya. Kamu sukses juga dari TNI, dan kamu bermanfaat dari TNI. Begitu juga dari polisi, dari ahli teknologi, ahli ekonomi, ahli seni, budaya, musik. Intinya itu kita nggak bisa paksakan, karena itu talenta, itu karunia Allah yang menjadikan kita menjadi orang yang mempunyai dasar kemampuan atau basic dari potensi, ya, dan rasa suka, tapi tidak keluar dari koridor orang baik, orang sukses, dan orang bermanfaat, gitu. Jadilah seorang teknokrat, seorang dokter, seorang ahli ekonomi, budayawan, seniman, ya, yang baik. Dan baik ini luas tentunya. Yang sukses, karena ukuran sukses juga berbeda. Kan? Saya misalkan sebagai seorang yang aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial yang terkait dengan filosofi dan ideologi, tentunya berbeda dengan sukses bagi seorang pengusaha, ya, sukses sebagai seorang pegiat seni, yang budayawan, atau mungkin ulama atau kiai. Tingkat suksesnya berbeda, dan bukan tingkatnya, tetapi makna suksesnya berbeda, dan ukuran suksesnya juga berbeda-beda dari masing-masing, gitu ya. Gitu. Nah, jadi intinya bahwa Pancasila itu sebuah filosofi dasar, atau dasar filosofi ini dulu para pendiri bangsa ini melihat dari keberagaman di seluruh wilayah Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Yang pertama misalkan ya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini banyak juga dipelintir oleh kaum tertentu, orang-orang tertentu, ya, terkait dengan hanya tauhid di dalam satu agama. Itu tidak begitu, ya. Jadi yang namanya ketuhanan yang Maha Esa ini, kalau yang namanya tauhid dalam satu agama, kenapa tidak Tuhan yang Maha Esa saja? Kenapa ada ketuhanan, gitu? Nah, di mana ketuhanan ini berarti adalah sifat-sifat Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan yang diturunkan untuk hamba-hambanya, untuk seluruh umat manusia. Karena seluruh makhluk-makhluk Tuhan yang ada di muka bumi ini
semuanya juga ciptaan Tuhan. Iya. Ya kan? Ya, saya juga. Iya. Kita semua yang ada di Kita sini. semua. Dan apabila kita sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini tidak menjalankan kehidupan ini dengan membawa sifat-sifat Tuhan yang welas asih, saling tolong menolong, ya, kemudian menjaga kelestarian, itu sama dengan yang kita mungkin mengaku beriman tetapi kan tidak taat. Ya. Artinya itu perintah Allah untuk menjaga kelestarian ciptaannya yang berbineka ini. Berbeda-beda, beragam. Ya kan? Dari satu makhluknya saja, misalkan kita manusia, ya jenisnya sudah ada 2. Dari 2 itu kemudian sifatnya, karakternya, bakatnya, wah beda-beda. Kemauannya juga beda. Beda-beda. Kadang ada yang mau ini, ada yang mau itu gitu. Iya. Kebinekaan. Om Ari, tentang keberagaman yang ada di Indonesia tentunya, khususnya di Kota Bogor nih. Bagaimana sih tentang keberagaman itu, kemudian kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia? Menarik dari omongan Om Yan tadi. Ya. Sebetulnya begini, Indonesia ini terbentuk karena menjadi sebuah negara karena atas dasar kesepakatan. Kesepakatan bersama. Kita sepakat, Ya. meskipun berbeda agama, suku, Betul. budaya, Betul. atau apapun itu, membentuk sebuah negara yang kokoh. Kalau kita ngomongin, sulit juga sekarang di daerah sini mengaku-akuin, oh ini yang lebih tua, oh ini kita yang paling kuno, warisan ini. Padahal negara Indonesia ini negara yang kaya dengan pola jenis musiknya. Saya melewati dulu. Ya, apa-apa. Kan kita ngalir aja. Ngalir aja, Om. Ada jatahnya masing-masing. Yang penting kita ngalir. Jadi Indonesia, kalau kita kupas, banyak dari detailnya. Kalau untuk Cina sendiri mempunyai 8 laras. Kalau di kita Apa tuh? Pelok, Damina, Vilada atau apa. Iya. Meksiko ada 12. Indonesia punya 140. Terus dulu. Luar biasa. Nah, akhirnya di masing-masing daerah itu terbentuk berbeda. Misalnya budaya datang dari Arab, masuk ke Indonesia, membentuk sebuah ini, itu menjadikan itu bukan gambus, tapi dambus. Disesuaikan gitu Disesuaikan. dengan karakter yang ada di wilayah sekitar gitu. Betul. Masuk dari Cina Ya. ke Betawi, itu jadi Kong Ahyan atau Tekyan, membentuk satu komunitas menjadi Gambang Kromong. Gampang keromong. Masuk ke wilayah lain itu berbeda lagi, campur sari. Banyak. Itulah kekayaan kita luar biasa, apalagi di daerah Bogor. Kalau kita agak mundur Bogor ke kabupaten dan di kota ini banyak, masih banyak yang bisa kita kupas. Itu jenisnya adalah bambu. 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 Ada apa tuh dengan bambu? Nah, ini uniknya kalau kita melihat negara lain, Ya. hanya bambu kita yang mempunyai rumpun. Bambu di negara lain itu tancap satu bambu, cuma satu, nggak ada. Kalau kita tancap satu, ini banyak Tunas-tunasnya. tunas-tunasnya. Itulah uniknya. Akhirnya di Jawa Barat khususnya itu budaya angklung Oh ya, angklung. harum. Ya. Akhirnya saya meriset satu bentuk. Saya sebelumnya memiliki pada saat beberapa minggu ke belakang adalah saraf belakang saya sakit, dan itu adalah terapisnya dengan bunyi alat tradisional khas Indonesia. Itu jadi ada semacam seperti kekuatan begitu kira-kira. Kekuatan yang tersendiri begitu. Ya, ngapain saya harus nyari musik luar untuk ini? Sementara nenek moyang kita sudah membuat itu sedemikian rupa untuk dikonsumsi sama kita.
sebagai penerusnya. Wah, alhamdulillah nih hujan, jadi kita lebih semakin dekat, semakin lebih asik gitu ya kan. Nah, timbul satu pertanyaan akhirnya, kenapa bisa begini? Tapi dengan satu catatan, bukan karena keterkaitannya dengan les bumi saya Ya. bilang begini, Ya, karena Allah sudah membuat semua jawabannya. Tinggal manusia yang mencari pertanyaannya dan mencocokkan dengan jawaban itu. luar biasa Pak Ari. Bom itu kan salah satu benda atau alat yang dipakai oleh para leluhur kita, orang tua kita yang terlebih terdahulu untuk melawan penjajah. Apakah ada perbedaan atau bagaimana tuh? Oh, terkait tentang bambu yang digunakan. Dalam arti kata perjuangan Ya. atau sebagai budaya untuk keseniannya, Ya perjuangan mungkin nanti bisa dikorelasikan gitu. ini kan yang kita punya Ya. yang banyak di Indonesia adalah bambu. Ya, Itu secara off the record ya. itu hanya perantara untuk merebut sebuah senjata sebetulnya. Nggak mungkin cara pertama, oh ini cari bambu sembilan untuk senjata kita. Itu kan hanya perantara Namanya perantara. untuk merebut senjata lawan. Iya, iya, iya. Apalagi tadi kalau misalkan dengerin angklung dengan suasana hujan kayak gini ya kan. Aduh. Jadi enaknya buat Nah, karena berdasarkan apa yang dibuat pencipta Allah itu berdasarkan numerik sebetulnya, berdasarkan hitungan. Nah, setiap musik itu ada frekuensi. Setiap apapun yang kita lakukan itu memiliki hitungan tersendiri agar menjadikan sesuatu bentuk. Nah, ini yang kadang-kadang terlewat oleh kita. ya. Kadang luput tuh ya sama Iya, kita. kita pengennya oh ini udah jadi nih langsung tinggal dinikmati. Semuanya yang praktis-praktis Tapi gitu. nggak bisa. Jadi kita manusia harus mengalami masa itu dulu agar kita bisa berpikir. Dan juga belajar. Karena kan budaya itu adalah akal pikiran. Dengan akal pikiran menyepakati NKRI harga mati. Kayak harga mati. Bro, tadi kan udah sedikit tuh tadi Om Ari itu udah menyampaikan terkait tentang masalah budaya, kemudian tadi juga ada beberapa terapis mungkin ya pernah sakit gitu kemudian mendengarkan dengan alunan-alunan musik tradisional kemudian itu menjadi sembuh ataupun menjadi hilang sakitnya. Nah, kalau tadi gue lihat dari biografinya lu nih cenderung ke musik-musik yang indie begitu kira-kira. Musik-musik underground gitu kan ya. Yang gitu ya. Begitu. Boleh dijelasin kenapa ketertarikan terhadap musik indie gitu? Musik underground itu datang mungkin awal-awal masuk ke Indonesia tuh tahun 80 ya. 80. Mungkin awal-awalnya dari musik rock. Ya. Terus kalau band-band besarnya itu seperti kayak Gobles, Siapa Mas. Nah, itu awal-awalnya dari situ. Nah, kan saya berkarir di musik itu dari 2006. 2006 udah bermusik. Nah, bermusik. Mungkin kalau jadi karena media saking teknologinya makin canggih ya, Ya. berkembang musiknya tuh dari rock, dari underground gitu kan. Iya. Nah, menurut saya sih itu jadi sebuah basic. Sebuah basic. Kayak dari yang penting kita suka sama musik, nanti lama-lama musik itu berkembang. Iya. Lama-lama berkembang. Kayak misalnya kita dari kecil nih dengerin musik rock, yang penting suka dulu aja. Oh, yang penting suka dulu. Yang penting suka dulu. Nah, lama-lama sono-sono berkembang. Dia lama-lama jadi nanti penasaran. Gue jadi kepo nih sama musik tradisional. Oh, Jadi gitu. yang penting basicnya itu dia suka musik. Oh, basicnya tetap suka musik. Iya. Tapi gini, bro, oke, dengan tadi misalkan yang sudah dijelaskan, ada nggak sih mungkin karena memang musik indie ini terkenal dengan underground, gitu kan? Ada nggak sih misalkan seperti kayak kita nggak menafikan lah bahwa kita ini lingkup di Indonesia ini makhluk yang sosial. Iya. Ada nggak sih konotasi yang tidak mengenakan terhadap musik-musik indie ini? Ada sih. Ada aja.
Tapi kan mungkin kalau orang-orang yang mengerti, wah serem nih musik, Wah, serem nih. Padahal mah ya aslinya kayak gimana ya kayak gini. Biasa aja ya. Biasa aja. Nggak takut dia masuk ke PCNU Kota Bogor. Nggak takut dibully. Iya. Karena NU ini merangkul, bukan memukul. Gitu. Om ini kan aktivis Pancasila. Dengan kita hadirkan ada ketua Resbumi dari kebudayaan, kemudian juga ada praktisinya dari musisi. Gitu. Bertentangan nggak sih dengan Pancasila itu sendiri, Om? Oh, saya kira enggak. Ya. Artinya begini, saya sendiri kebetulan baru saja membuat sebuah wadah atau himpunan yang Ya. namanya Gema Pancasila. Gema Pancasila. Gema Pancasila itu gerakan masyarakat Pancasila yang unsurnya dari berbagai macam organisasi, perorangan, budayawan, ya, seniman, apapun yang berorientasi kepada perwujudan kebinekaan dalam ketunggal-ikaan, gitu. Jadi intinya kita sama-sama menjaga kebinekaan untuk mencapai ketunggal-ikaan itu sendiri. Ya kita berpegang kepada apa yang diatur oleh negara, ya, dan merupakan juga kesepakatan untuk menjaga kehidupan atau filosofi Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu ada yang namanya bela negara. Bela negara ini apa sih? Yaitu sebuah upaya dari masyarakat warga negara Indonesia yang didasari oleh kecintaannya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi kita tidak membatasi apa itu budaya atau profesi. Profesi. Ya, kita tidak membatasi profesi selama itu mewujudkan kecintaannya kepada tadi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI, ya. Dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 34 Pasal tahun 2004 tentang sistem pertahanan semesta, atau dulu Merata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Itu bukan berarti dalam upayanya itu angkat senjata, ya, bukan. Tetapi saya misalkan sebagai masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan filosofi dan ideologi negara ini adalah bagian daripada saya melaksanakan upaya bela negara, ya, dan melakukan sistem pertahanan negara, ya. Kemudian Bayu dan Mari. Ini adalah masyarakat atau anggota masyarakat yang melakukan upaya-upaya ke arah situ. Jadi kembali kepada apa yang saya gagas, saya membuat satu wadah himpunan dari masyarakat gerakan Pancasila ini, ya, atau gerakan masyarakat Pancasila ini. Ya silakan bergabung, karena sebetulnya kalau memang mau tujuannya adalah untuk melakukan satu upaya-upaya sesuai dengan bela negara tadi, ya itu sudah benar. Sudah benar, ya. Ya, Betul itu. Terus kalau kita nyari bertentangan, ya pastinya tidak. Pasti tidak. Pasti tidak. Gitu. Betul. Selama memang niat kita adalah untuk itu, ya, untuk itu. Ini adalah karunia Allah, karunia Tuhan. Bangsa ini, ya kan, maka pertahanan. Ini juga warisan dari para pendahulu, para pejuang-pejuang negara ini, para pendiri bangsa, ya, yang tidak boleh kita hianati. Jangan kita hanya sekedar sebagai penikmat dari kemerdekaan, tetapi bagaimana kita mengisi juga kemerdekaan. Kenapa? Karena ini harus kita wariskan juga kepada generasi muda selanjutnya. Dan untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang abadi dan luar biasa.
Ari, Ya. Bro Bayu ini kan masih istilahnya satu generasi lah sama saya gitu kan. masih kalau Om Yono, Om Ari kan satu tingkat lah di atas saya begitu. Begitu. Nah, terkait dengan ini kan kaum milenial ya, anak muda, pandangannya terhadap ya memang pada dasarnya itu kan pilihan, sebuah pilihan, artinya dengan musik dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana sih pandangan Om Ari ini terkait dengan musik-musik yang dari luar, kemudian juga cenderung misalkan generasi muda kita nih kok ada kekhawatiran nggak sih dengan budaya-kebudayaan dari luar itu sendiri sehingga bisa melupakan budaya Indonesia? Gitu. Sebenarnya musik itu tidak bisa dikotak-kotakan. Ya, Musik itu universal. ya, Saya sempat mengajar adik-adik jalanan dan mengingatkan mereka untuk mengembalikan mereka di ranahnya. Seketika itu ada satu adik yang bilang saya, "Bang, itu minum lagi bang, jadi gimana?" Oke. Saya diemin. Dan mereka protes, "Kok abang diemin, bukan dimarahin?" Karena di dalam hati mereka itu masih ada Allah. Sempat saya bilang, saya sempat ditanya, "Kamu ini mau milih apa? Ya kan? Menjadi manusia dengan dunianya atau menjadi manusia untuk mengejar langit?" berat dong. Ini yang komplain ke saya adalah orang dari seberang. Oh ya. Oke. Saya bilang saya akan menjadi manusia untuk dunianya, tapi seketika agama saya serta lingkungan apapun agama mereka merasakan ketidakadilan, saya akan bersikap sebagai manusia, bukan sebagai Allah dan Tuhan. Karena kalian yang membuat haram, ya, menyalahkan sesuatu, neraka urusannya, bukan haknya mereka, ya kan? Nah, untuk ini kan masalah rasa, masalah selera, musik universal apapun kita ini punya hak loh masing-masing. Ya. Karena pilihannya cuma dua di seni itu, dan dinilai dengan dua juga, bagus dan sangat bagus. Ya. Gak ada sebuah karya penciptaan itu yang dibikin jelek. Seketika satu orang mencap, "Oh, ini jelek," berarti ada ketidakcocokan antara ini dengan ini. Yang off the record kita nggak tahu, ya kan? Manusia bro. Iya. Udah dari muda kan ngomongin. Pokoknya jadi muda semua maksud podcast ini ya kan. Jadi dibikin enjoy aja, Iya. gitu kan? Selama kita tidak merugikan orang, kan? Bermanfaat buat orang, kenapa enggak? Ya. Jadi jangan melihat seseorang dari apa yang dia kenakan. Betul banget. Jadi saya sempat bilang tadi sebelum kita podcast, iya. sempat bilang saya. Waktu kita masih di balkon itu ya. Waktu ngopi-ngopi itu. Nah, jadi saya bilang begini, bermain musik itu think what you play, don't play what you think. Jadi pikirin dulu apa yang mau kamu mainin. Jangan kamu mainin apa yang sedang kamu pikirin, berantakan. Saya jamin itu. Jadi kalau kita ngomongin masalah kultur, masalah budaya, masalah apanya, masjid itu, ya kan? Kalau ini kita ngomong budaya nih, Ya. itu diserap dari apa? Kok ada kubah? Ya. Kok ada pilar? Itu menyerap apa? Karena orang Muslim mencintai seni. Iya, betul. Itu dari mana? Diserap dari Roma kok. Untuk kubah, untuk pilarnya itu dari Majusi. Salahnya di mana? Enggak ada. Ya. Selama itu membuat sesuatu menjadi indah.
nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Ya bro. Oke, gitu. Pokoknya urusan halal haram bukan urusan kita, surga neraka bukan urusan kita, urusan Allah pokoknya. Gitu. Bro, Bayu, gini, band indie ini kan mempunyai mangsa pasarnya tersendiri ya. Artinya punya penikmat ya tersendiri begitu lah kira-kira. Masuk ke era sekarang nih, artinya di zaman yang sekarang, di era pandemi gitu kan, artinya mungkin semuanya lah, ini bukan cuma si Bro Bayu atau Yono ataupun Om Ari yang merasakan, kita semua para penonton juga pasti merasakan dampaknya. Nah, gimana sih, karena memang para penikmat indie ini, karena kan indie itu kan cenderung tidak ingin terlihat atau masuk ke platform kemudian itu dan sebagainya. Kemudian bagaimana sih cara berkarya kemudian juga tapi dapat dinikmati gitu loh. Karena kan kita nggak boleh kumpul-kumpul nih. Itu nyiasatinnya gimana biar tetap selalu berkarya? Kita ngomongin indie sih. Nah, Indie itu mungkin lebih merdeka kali ya. Loh, lebih merdeka. Lebih musik kita tuh kita nggak mau diatur. Iya, betul. Musik kita tuh kita pengen kayak gini. Iya. Nah, kita keluarnya kayak gini. Gitu. Oh, iya. Nah, untuk pandemi kayak gini sih, kata-kata sih teman-teman juga lebih banyak dia bikin musik ya. Bikin musik ya. Dia bikin lebih produktif. Lebih produktif di rumah masing-masing. Tapi kan dengan majunya zaman lebih Ya. gampang gitu. Lebih gampang Jadi, gitu ya. Rekor, ini gimana? Bagus gini. Jadi masih aman sih. Masih aman ya. Untuk beraktivitas tuh masih aman. Berarti masuk nih ya dengan tadi yang apa yang disampaikan oleh Pak Yono nih bahwa Indonesia ini beragam gitu ya kan, artinya terus kemudian masuk ke band indie juga kita mengutarakan apa yang kita inginkan gitu ya. Kita menyampaikan apa yang kita inginkan gitu. Sepanjang itu menuju kepada tunggal ika. Tunggal ika. Iya. Persatuan gitu. Iya. Betul. Ya itu tadi. Asasnya adalah bela negara. Bela negara. Iya, bela negara. Tapi ada satu hal yang sensitif Pak Yono. Iya. Tiba-tiba Gimana, Kang Ari? saya ketemu sama teman. Ini saya bikin musik Indonesia banget. Wah, gimana tuh? Musik Indonesia banget ya gimana? Dangdut. Pas saya dengerin itu bunyinya gamelan sama sinden. Bro, ini orang bisa berantem bro, gara-gara sampean ngomong tadi. Iya. Loh, mana? Orang Kalimantan ribut, Iya. Papua ribut, Wah, Sumatera ribut. Lo yang di telinga itu cuma ada gamelan. Iya. Ini kalau lo ngomongin bro ini Jawa banget nih. Ya. Masih masuk. Tapi ini ngomong Indonesia banget, Indonesia banget bro. Wah, jangan. Iya. Bahaya. Bahaya ya. Jadi kalimat itu kadang-kadang memancing huru hara. Iya. Ada pokoknya hati-hati. Hati-hati kalau masalah ngomong. Karena itu tadi, ya ini ada antara perbedaan antara tradisi dengan budaya. Iya. Iya. Karena memang kita terbatas mengenai waktunya nih, Om Bro Ari. Pesannya deh satu dari masing-masing ini. Pancasila itu bukan sebuah indoktrinasi, bukan sebuah sesuatu yang harus ditanamkan, bukan sesuatu yang harus dipaksakan, bukan. Tapi dia memang tumbuh dari bumi Indonesia, masyarakat Indonesia yang terdiri dari 714 suku bangsa dan dunia pernah ada 186 kerajaan. Ingat satu hal, keberagaman itu tidak akan ada kalau tidak ada keberagaman. Balik lagi, keberagaman itu tidak akan ada tanpa ada keberagaman. Poinnya itu. Jadi budaya itu adalah satu nilai puncak dari sebuah etos filosofi negara. Bagi mungkin buat teman-teman musisi, buat teman-teman pekerja seni, mungkin lagi pandemi kayak begini, tetap produktivitas, tetap berkreasi, tetap semangat, karena gue yakin kalian juga pasti pada punya jiwa survive, buat semangat terus. Oke.